Hai, saat ini kita akan belajar masih tentang kaidah pencacahan matematika wajib di kelas 12. Tapi saat ini kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi. Oke, ini lanjutan dari aturan penjumlahan dan perkalian ya. Ini lanjutannya. Sekarang kita akan belajar dari buku ini halaman 89 86 halaman 86. Kalian bisa lihat di sini permutasi dan kombinasi. Cuma gini, untuk apa sih permutasi dan kombinasi harus kita pelajari? Permutasi dan kombinasi itu kita pelajari untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan kita temukan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Misalnya kayak gini. Sebuah kelompok seni tari terdiri atas 6 pria dan 5 wanita. Kelompok ini akan mengirimkan 3 pria dan 2 wanita untuk mengikuti festival. Hitunglah banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih 5 wakil itu. Kayak gitu. Jadi, ini masih ada hubungannya dengan yang kemarin. Kayak gini lagi, contoh lain lagi. Dari 25 siswa dalam sebuah kelas akan dipilih pengurus kelas terdiri atas seorang ketua, seorang bendahara, dan seorang sekretaris. Jabatan tidak boleh dirangkap. Artinya ya kalau ketua aja, nggak boleh merangkap dengan bendahara juga gitu. Berapa banyak kemungkinan pengurus kelas yang terbentuk? Kayak gitu. Terus kayak ingat yang video sebelumnya tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian kita kerjakan ini. Ini waktu itu kita kerjakan pakai aturan penjumlahan dan perkalian ini ya. Dari 2 buah tim yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 4 orang perempuan akan dipilih seorang ketua dan sekretaris. Banyak pilihan yang mungkin adalah, nah ini juga sebenarnya bisa kita kerjakan menggunakan kombinasi ataupun permutasi. Untuk itu, makanya kita harus memahami apa itu kombinasi dan permutasi supaya saat dapat soal kayak gini, oh ini kerjakan pakai ini. Kombinasi, oh permutasi kayak gitu. Itu ada 2 hal yang berbeda ya. Kombinasi dan permutasi itu 2 hal yang berbeda. Sekarang bagaimana cara kalian memahami perbedaan itu? Nah, untuk mempelajari permutasi dan kombinasi, sebelum mempelajari itu, kita harus paham mengenai faktorial. Karena faktorial ini akan kita gunakan terus dalam setiap soal yang berkaitan dengan kombinasi dan permutasi. Faktorial itu apa sih? Jika n merupakan bilangan asli berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100.000, 100.000 dan tidak terhingga, paling kecil 1 ya. Faktorial dari bilangan n didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali n kurang 3 sampai 1. Artinya bahwa saat 4 faktorial berarti 4 kurang 1 3, 3 kurang 1 2, 2 kurang 1 1 gitu. Jadi 4 kali 3 kali 2 sampai kali 1, berhenti di situ. Jadi 4 faktorial adalah 24. Kalau 8 faktorial berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 sampai kali 1. 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sampai berakhir di 1 ya. Nah, kalau dapat soal kayak begini, 8 faktorial per 5 faktorial, nanti tulisnya tuh kayak gini aja. Apa tadi? 8 faktorial per 5 faktorial. Kan 8 faktorial kan 8 sampai 1, 5 faktorial 5 sampai 1 ya kan? Tapi
Kalau kalian bekerja, kalian cukup tulisnya 8 kali 7 kali 6 sampai kali 5 aja. Nggak usah tulisnya panjang-panjang. Nih, sampai gini aja. Sesuai yang di bawah, yang paling kecil 5 berarti sampai 5 aja. Supaya ini bisa kita coret, kita bagi. 5 faktorial bagi 5 faktorial kan 1. Sehingga tersisa hanya 8 kali 7 kali 6. Mana tadi? 8 kali 7 kali 6 gitu. Jadi tidak usah kita tulis panjang-panjang membuang waktu ya. Jadi 8 kali 7 kali 6 jadinya 336. Jadi kalau 10 faktorial berarti 10 kali 9 sampai kali 1. Oke. Sekarang ini lagi yang penting nih. 0 faktorial itu 1 ya. Jangan lupa 0 faktorial itu 1. Nah, sekarang apa itu permutasi, apa itu kombinasi? Kita bahas dulu tentang permutasi. Permutasi R unsur dari permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda, di mana R itu lebih kecil atau sama dengan N, adalah banyak susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Sementara kalau kombinasi sama tapi tanpa memperhatikan urutan. Ini maksudnya apa sih, Bu? Kok kami bingung? Kok saya bingung? Nah, Ibu akan jelaskan. Nah, misalnya Ibu punya 5 angka ya. Angka 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita mau buat pasangan 3 angka dari mereka. Dari 5 angka ini, kita akan buat pasangan 3 angka. Pasangan 3 angka itu berarti misalnya 1, 2, 3. Nah, apalagi kira-kira yang bisa? 1, 2, 4. 1, 2, 5. Lalu 1, 3, 4. 1, 3, 5. 1, 4, 5. Apalagi kira-kira? 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 4, 5. Sudah ya, ini aja nggak ada lagi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pasangan 3 angka yang bisa kita buat dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah contoh dari kombinasi 3 dari 5. Kombinasi 3 dari 5. Jadi kita mencari kombinasi 3 dari 5. Bayangkan kalau seandainya ada 10 angka, di sampai 10, baru kita mau cari 2 pasangan aja. Itu kita akan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mencari hal seperti ini. Kalau salah lagi, berarti buang-buang waktu kita hitungnya kan? Nah, sehingga ada diberikan rumus cepat. Kalau seandainya ada 10, terus hanya cari 2 angka, itu artinya kombinasi 2 dari 10. Kadang-kadang ditulis begini. Gini. Itu sama ya pengertiannya. Nah, rumusnya itu apa sih? Rumusnya itu, nih kalian perhatikan. Kombinasi R dari N adalah N faktorial per R faktorial kali N kurang R. Jadi, kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial, N itu total semua, berarti nanti ada 5 ya, per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Mari kita kerjakan. Tadi kan kita punya 3 pasang ya, pasangan 3 angka ya, terus totalnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga rumusnya menjadi 5 faktorial per R itu 3,
N kurang R, 5 kurang 3, 2. Lalu, 5 faktorial kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan? Tapi kita cukup aja bikin sampai di 3 aja. Karena kita punya 3 di sini, supaya nanti bisa kita bagi. Nah, ini kita bagi, berarti ini 2 kali 1. Ini dijabarkan. Nah, sehingga ini bisa saling bagi. Ini 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2, sehingga 5 kali 2, 10, di bawahnya 1, 10. Jadi, ternyata 3 faktorial dari 5 itu 10. Sama kan? Jadi ada 10 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, kalau diberikan nanti angka yang sangat banyak, lalu ditanyakan, misalnya ada 10 angka, terus dibuat 2 pasangan 2 angka, berarti kita buat pakai rumus yang tadi. Sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial, 10 kurang 2 menjadi 8 faktorial. Sehingga 10 dikali 9 dikali 8 cukup sampai di 8 aja. 2-nya kita jabarkan, 8-nya tidak perlu dicoret. 10 bisa bagi 2 menjadi 5, sehingga 5 dikali 9. 5 kali 9 adalah 40. Nah, jadi nanti kita dapat 45 pasangan 2 angka. Mengerti? Nah, sekarang ini berlaku di kombinasi. Kalau misalnya permutasi, bedanya dengan kombinasi itu secara konsepnya seperti apa? Nah, tadi kan kalian perhatikan ini. Ini kan tadi dibilang tanpa memperhatikan urutan. Sementara permutasi adalah dengan memperhatikan urutan. Dia sangat memperhatikan urutan. Artinya, kalau kita mau buat pasangan 3 angka dari ini, kalau kombinasi hanya segini. Tapi kalau permutasi, berbeda lagi. Kalau permutasi itu bukan cuma 1, 2, 3, tapi 1, 3, 2, terus 2, 3, 1, lalu 3, 2, 1, lalu 3, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kalian bayangkan. Dari 1 ini, kita bisa rubah menjadi 6. Nah, nanti ini lagi kita rubah jadi 6. Ini lagi rubah jadi 6. Ini juga ada 6. Jadi, memperhatikan urutan. Kalau dikombinasi, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 1, ini semua dianggap sama. Sama, karena semuanya sama, terdiri dari angka 1, 2, 3. Jadi, dianggap sama semua, makanya ditulis cuma 1, 2, 3. Sementara, kalau dipermutasi, ini dan ini adalah 2 hal yang berbeda. Ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi ke-6 ini masing-masing berbeda, tidak boleh disebut sama. Karena memperhatikan urutan. Jadi 1, 2 beda dengan 2, 1. 1, 2, 3 beda dengan 2, 1, 3. Memperhatikan urutan, ini satunya di depan, yang ini satunya di tengah. Nanti yang ini satunya di belakang. Nah, itu memperhatikan urutan, sangat memperhatikan urutan. Kalau yang kombinasi, mau 1, 2, 3, mau 1, 3, 2, mau 2, 3, 1, ini disebut 1. Makanya cuma ditulis 1, 2, 3. Angka kecil yang duluan ditulis. Demikian juga nanti kalau 1, 2, 4, kalau dipermutasi ini saja. Tapi kalau dikombinasi, 1, 2, 4, terus 1, 4, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 4, apalagi 4, 2, 1, 4, 1, 2. Nah, jadi ada 6 lagi. Jadi ini semua ada 6. Jadi 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi totalnya 60 ya.
Karena ini aja satu ini bisa dipecah jadi 6, jadi semuanya ada 10, jadi 6 kali 10, 60. Bayangkan, kalau di kombinasi hanya dapat 10, tapi kalau di permutasi, pasangan 3 angka dari 5 angka yang tersedia ada 60. Jadi perbedaan kombinasi dan permutasi itu berada di urutannya. Kalau permutasi memperhatikan urutan 1, 2, 3 berbeda dengan 1, 3, 2. Padahal mereka terdiri dari angka yang sama, tapi 1, 2, 3 dan 1, 3, 2 itu beda karena ini duanya di tengah, ini duanya di belakang. Begitu ya. Tapi kalau dikombinasi, ini semua dianggap 1, yaitu 1, 2, 3 diurutkan dari kecil hingga besar. Itu perbedaannya, dan rumusnya beda. Kalau kombinasi R dari N itu, Ibu tulis ulang, kombinasi R dari N itu N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Sementara kalau permutasi R dari N itu N faktorial per N kurang R faktorial. Tidak pakai R-nya di luar ya. Itu gampang sekali ya untuk mengingat. Nah, tadi kalian sudah mengerti konsepnya. Kalau permutasi memperhatikan urutan, kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, sekarang kita masuk di aplikasinya aja ya. Matematika tuh langsung aplikasi aja. Karena memang ini sulitnya tuh di soal cerita. Nanti anak-anak biasa bingung. Aduh, ini kombinasi kah permutasi ya? Ini kombinasi kah permutasi? Nah, Ibu kasih contoh yang kemarin ya. Kira-kira ini kombinasi atau permutasi? Caranya begini. Dari 2 buah tim yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 4 perempuan, akan dipilih seorang ketua dan sekretaris. Banyak pilihan yang mungkin adalah, nah kalian bedakan dengan soal yang ini. Dari 2 buah tim yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, sama ya, akan dipilih 2 orang sebagai pengurus OSIS. Banyak pilihan yang mungkin adalah, perbedaannya apa kira-kira? Nah, benar, perbedaannya itu yang di atas, 2 orang yang dipilih tuh langsung kita tahu kedudukannya, yaitu 1 sebagai ketua, 1 sebagai sekretaris. Kalau di sini hanya dibilang dipilih 2 orang saja, 2 orang sebagai pengurus OSIS, tidak dibilang kedudukannya apa. Jadi ya sebagai pengurus OSIS saja, gitu. Itu perbedaannya ya. Nah, di antara kedua ini, yang salah satunya adalah kombinasi, yang satunya permutasi. Cara bedakannya gimana? Padahal ini adalah soal yang sangat persis ya. Sangat persis. Tapi kalau kalian tidak paham konsep permutasi dan kombinasi, kalian akan salah mengerjakannya. Kalau orang yang tidak paham, mereka bilang ini soal yang sama. Pasti jawabannya sama. Tentu tidak. Salah. Ini dipilih untuk spesifikasi ketua dan sekretaris. Dipilih 2 orang. Ini dipilih 2 orang secara umum. Entah dia sebagai apa, itu urusannya nanti. Yang penting dipilih dulu. Nah, Ibu akan bedakan gini. Misalnya nih yang terpilih adalah si Ani dan si Ana. Kalau di sini ya, yang di kasus pertama, Ani dia menjadi ketua dan Ana menjadi sekretaris. Itu akan berbeda saat Ani yang menjadi sekretaris dan Ana yang menjadi ketua. Iya kan? Jadi ada 2 peluang. Ani bisa jadi ketua, Ana sekretaris, atau Ani jadi sekretaris, Ana jadi ketua. Tapi kalau di kondisi yang ini, yang tidak disebutkan ketua dan sekretaris, misalnya Ani dan Ana terpilih, ya udah. Ani dan Ana terpilih, ya udah, itu hanya dihitung 1. Karena kita nggak tahu kedudukannya. Jadi Ana dan Ani terpilih, itu dihitung 1. Sementara ini, kalau Ana dan Ani terpilih,
terbagi lagi menjadi dua. Apakah Ani yang ketua, Ana sekretaris, ataukah Ani yang sekretaris, Ana yang ketua? Nah, paham ya? Dari mereka berdua, di sini terbentuk dua pilihan. Sementara kalau tidak disebut ketua dan sekretaris, itu hanya ada satu pilihan. Nah, ini yang namanya memperhatikan urutan. Saat Ani jadi ketua, Ana jadi sekretaris, itu akan berbeda saat Ani jadi sekretaris dan Ana menjadi ketua. Ini yang disebut permutasi. Ini contoh dari permutasi. Karena ada spesifikasinya yang membuat mereka berbeda. Saat dia jadi ketua akan berbeda saat dia jadi sekretaris. Sementara yang ini tidak ada spesifikasinya. Mau dia jadi apa, itu urusan nanti. Yang penting mereka terpilih, ya udah. Jadi kalau tidak disebut spesifikasi secara jelas, ini adalah contoh dari permutasi, kombinasi, gitu. Jadi ini kan kita sudah tahu kan jawabannya 72 cara ya. Ini pakai cara yang lalu, yang kaidah aturan penjumlahan pengurangan. Sekarang kita lakukan ini contoh permutasi ya, karena berbeda saat ketua dan sekretaris. Jadi ini dua orang yang dipilih, berarti permutasi 2 dari 9. Kita coba buktikan. Permutasi 2 dari 9 berarti 9 faktorial per 9 kurang 2 jadi 7 faktorial. Jadi 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial. 9 kali 8 dapat 72. Nah, ternyata sama ya. Itu contohnya permutasi. Sementara saat dia hanya disebut pilih 2 orang, berarti itu kombinasi. Kombinasi 2 dari 9. Berarti 9 faktorial per 2 faktorial dikali 9 kurang 2, 7 faktorial. Nah, itu bedanya ya. Kalau kombinasi ada 2 di depan, kalau permutasi tidak ada. Jadinya 9 dikali 8 dikali 7 faktorial, 2-nya dijabarkan, 7-nya tidak perlu. 8 bisa bagi 2 jadi 4, 9 kali 4, 36 cara. Nah, ternyata beda ya. Berbeda. Ini selalu tuh permutasi lebih banyak ya. Kombinasi pasti lebih sedikit. Itu sudah pasti. Bagaimana? Seperti itu ya. Sekarang mari kita klasifikasikan. Kalian hanya perlu belajar bagaimana cara membedakan permutasi dan kombinasi. Nah, kalian baca ini. Kalian bisa baca di buku kalian ya. Karena ini terlalu kecil mungkin kalian tidak bisa lihat. Dalam kelas akan dibentuk pengurus yang terdiri atas ketua dan sekretaris. Banyak calon pengurus, ada 7 anak. Berapa banyak formasi pengurus yang dapat dibentuk? Nah, ingat, kalau sudah ada spesifikasinya kayak gini berarti ini permutasi. Permutasi 2 dari 7. Ya kan? Permutasi 2 dari 7. Nah, sekarang selanjutnya baca yang nomor 2. Sebuah klub futsal mempunyai 15 anggota. Klub tersebut akan membentuk sebuah tim futsal yang terdiri atas 10 orang untuk mengikuti turnamen. Tentukan banyak formasi tim yang dapat dibentuk. Nah, dari 15 akan dipilih 10, tapi tidak disebutkan secara detail 10 orang itu sebagai apa, ketua atau apa, ya kan? Karena tidak disebutkan, berarti ini kombinasi 10 dari 15. Nah, ini nih. Benar kan? Gitu. Jadi kalau ada spesifikasinya, itu adalah permutasi. Karena nanti saat dia jadi ketua, saat dia jadi sekretaris, itu adalah 2 hal yang berbeda. Ibu kira kalian harus sering baca, sering latihan, supaya kalian paham. Nah, kalau kalian dapat soal kayak gini ya, berapa banyak kata susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata sosialisasi? Berapa banyak kata susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata sosialisasi? Nah, kalau kayak gini juga pakai permutasi. Kenapa? Karena misalnya sos dengan os itu kan 2 kata yang berbeda ya.
SOS dengan OS adalah dua kata yang berbeda. Dia memperhatikan urutan. Jadi ini adalah contoh permutasi. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan caranya seperti apa. Berapa banyak kata yang dapat disusun? Sosialisasi. Nah, kita hitung. Kalian hitung S ini ada berapa? 1, 2, 3. Ibu coret ya. 1, 2, 3, 4. Lalu O ada berapa? O cuma 1. Ibu coret. O cuma 1 ya. Lalu I ada berapa? 1, 2, 3. A 1, 2. Apalagi yang belum? L 1. S ada 4, A ada 2, I ada 3. Oke, pas ya. Ibu sesuaikan apakah salah, sama atau benar. Nah, sekarang total semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Nah, kalau begini tidak pakai rumus yang tadi ya, tapi kita bikinnya 11 faktorial per 4 faktorial. 1 dengan 1 nggak usah, kita pakai yang lebih dari 1, berarti 3 faktorial 2 faktorial, sehingga paling besar kan 4, berarti kita bikin 11 nya sampai 4. 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 per 4 kali 3 kali 2 kali 1 penjabaran dari ini. Terus 2-nya juga dijabarkan. 4-nya coret, 3 kali 2 kali 1 kan 6, coret dengan 6. 2 ini bagi dengan 8. Nah, kalau dikali-kali nanti dapatnya seperti yang di buku. 138.600. Nah, kayak gitu. Ibu ingat yang lalu, Ibu ada kasih soal tentang membentuk kelompokan kata membuat kata dari huruf andi, kalau tidak salah. Itu dapatnya kemarin 24, kalau pakai cara aturan penjumlahan dan perkalian ya. Nah, kalau pakai cara ini juga bisa. A itu ada 1, N ada 1, D ada 1, I ada 1, berarti nanti 4 faktorial per 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, satunya sama ya, 1 faktorial. Nah, 1 faktorial kan 1 nilainya, berarti 4 faktorial per 1, 4 itu 4 kali 3 kali 2 kali 1, 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 24. Sama toh? Sama aja. Oke, jadi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi soal terakhir ya. Soal terakhir. Kalian perhatikan ini. Sebuah kelompok seni tari terdiri atas 6 pria dan 5 wanita. Kelompok ini akan mengirimkan 3 pria dan 2 wanita untuk mengikuti festival. Hitunglah banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih 5 wakil itu jika. Nah, kalian perhatikan, akan dipilih 3 pria dan 2 wanita, tapi tidak disebutkan 3 pria itu sebagai apa, 2 pria sebagai apa, 2 wanita sebagai apa, tidak disebutkan, hanya dibilang dipilih 3 dan 2. Berarti ini kombinasi, bukan permutasi, tidak ada spesifikasinya ya. Nah, sehingga jika setiap orang kelompok berhak dipilih, berarti kita hitungnya pria dan pria sendiri, wanita dan wanita sendiri. Pria kan ada 3 yang dipilih dari 6, berarti kombinasi 3 dari 6. Nah, ini kombinasi 3 dari 6. Kalian bisa lihat di buku kalian ya. Lalu wanita dipilih 2 dari 5, berarti kombinasi 2 dari 5. Nah, itu nanti dikali. Kenapa dikali? Kan ini ada kata mengirimkan 3 pria dan 2 wanita. Masih ingat yang pada video sebelumnya itu, kalau dan itu artinya dikali, karena dua-duanya harus pergi, tidak boleh salah satunya saja. Kalau dua-duanya pergi, berarti itu
perkalian, aturan perkalian. Tinggal kalian menggunakan rumusnya, langsung nanti kalian dapat ada 200 cara memilih itu. Gitu. Nah, kalau yang B bagaimana? Seorang wakil wanita sudah pasti dipilih. Kalau seorang wakil wanita sudah pasti dipilih, mungkin karena dia punya nilai paling tinggi, jadi dia pasti dipilih, sehingga mereka cukup memilih satu wanita lagi kan? Berarti nanti kombinasi 1 dari 5. Jadi kombinasi 3 dari 6 dan 1 dari 5. Kombinasi 3 dari 6, 1 dari 4, sorry, karena satunya sudah pasti. Satunya sudah pasti kan? Jadi ini 1 dari 4. Ya, betul. Oke. Lalu yang berikutnya apa? Ada dua anggota pria yang sakit. Ya, kalau dia sakit berarti persediaannya tinggal 4. Jadi nanti 3 dari 4, 2 dari 5. 3 dari 4, 2 dari 5. Kayak gitu. Tinggal kita kali-kali, dapatlah. Gitu ya. Yang penting pertama itu kalian bisa bedakan dulu ini kombinasi atau permutasi. Permutasi itu kalau ditentukan, dipilih untuk jadi apa. Kalau kombinasi dia tidak ada spesifikasi secara khusus. Terus soal-soal yang kayak gini, itu soalnya faktorial sebenarnya ya. Oke, Ibu harap kalian belajar lagi lanjut di rumah, supaya kalian lebih paham. Banyak soal-soal yang harus kalian pelajari supaya kalian lebih oke dalam hal permutasi dan kombinasi. Selamat belajar, dadah.